Meja makan malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sendok beradu pelan dengan piring, televisi menyala tanpa benar-benar ditonton, dan di tangan sang istri ada layar ponsel yang baru saja menampilkan notifikasi gaji masuk. Angkanya lebih besar dari bulan lalu, bahkan lebih besar dari yang duduk di seberangnya. Tidak ada kata yang terucap, tapi udara di antara mereka berubah, seperti ada sesuatu yang bergeser tanpa izin. Zaman memang telah berubah. Di Indonesia hari ini, akses pendidikan, peluang karier, dan dunia kerja yang semakin terbuka membuat banyak perempuan melesat lebih cepat dalam penghasilan. Struktur rumah tangga modern tidak lagi selalu menempatkan suami sebagai pemilik angka tertinggi. Ini bukan anomali, ini realita baru yang sedang dialami ribuan pasangan, meski jarang dibicarakan dengan jujur. Dulu kita diajarkan bahwa rumah tangga seperti kapal, suami adalah kapten, pemegang kompas, penentu arah. Namun kini muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kapten harus selalu menjadi orang dengan bahan bakar paling banyak, ataukah yang paling tenang menjaga arah saat ombak datang? Ketika nahkoda dan kapten memiliki peran yang berbeda, apakah itu berarti salah satunya kehilangan makna? Bagi banyak pria, perasaan yang muncul bukanlah iri atau benci pada keberhasilan istri. Yang muncul seringkali adalah rasa takut. Takut tidak lagi dibutuhkan, takut kehilangan relevansi di rumah yang ia bangun sendiri. Ego tidak selalu berbentuk kesombongan, kadang ia hadir sebagai kecemasan yang diam-diam menggerogoti kepercayaan diri. Situasi ini adalah gajah besar di dalam ruangan. Semua orang bisa merasakannya, tapi tidak ada yang berani menunjuk dan berkata jujur. Dianggap tabu, memalukan, atau tidak pantas dibahas. Padahal di balik senyum foto keluarga dan status media sosial, banyak pasangan urban sedang bergulat dengan pertanyaan yang sama, siapa sebenarnya yang memegang kendali? Video ini tidak sedang mencari pemenang. Ini bukan arena untuk menentukan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih berjasa, atau siapa yang pantas didengar. Fokusnya jauh lebih penting. Bagaimana sebuah keluarga mengelola berkat berupa pendapatan yang lebih besar agar tidak berubah menjadi sumber jarak, kecurigaan, dan luka yang tak terlihat. Karena uang memiliki dua wajah, ia bisa menjadi lem yang menguatkan ikatan, memberi rasa aman dan kelegaan. Namun ia juga bisa menjadi baji, menyusup perlahan, membelah tanpa suara. Semua tergantung pada cara kita memandangnya malam ini, di meja makan yang mungkin terasa lebih hening dari biasanya. Ada perasaan yang jarang diakui oleh banyak suami, perasaan mengecil saat tangan merogoh dompet untuk membayar tagihan, sementara di kepala terlintas angka penghasilan yang tak lagi dominan. Bukan soal tidak mau bertanggung jawab, tapi tentang beban mental yang muncul ketika kontribusi terasa tidak lagi sebanding secara nominal, meski usaha dan niatnya tetap sama. Di sisi lain, istri pun memikul dilema yang tak kalah berat. Ada dorongan tulus untuk memastikan keluarga hidup lebih nyaman, namun selalu dibayangi ketakutan dianggap pamer atau terlalu mengatur. Setiap keputusan finansial terasa seperti berjalan di atas kaca tipis, salah sedikit bisa melukai harga diri orang yang paling ia cintai. Tekanan itu seringkali tidak berhenti di dalam rumah. Lingkungan sekitar, termasuk mertua atau kerabat, kerap melontarkan komentar yang terdengar ringan, namun menghantam keras. Pertanyaan tentang siapa yang menafkahi, siapa yang lebih berperan, perlahan membentuk stigma yang membuat pasangan merasa sedang dinilai, bukan dipahami. Bagi banyak istri, beban itu berlapis. Setelah menghadapi target dan tekanan di kantor, ia pulang dengan ekspektasi domestik yang sama besarnya. Ada rasa harus tetap mengurus rumah, anak, dan kebutuhan emosional keluarga agar tidak dicap melupakan peran. Kelelahan ini sering tak terlihat, namun terus menumpuk diam-diam. Ketika komunikasi finansial tersumbat oleh gengsi, masalah kecil berubah menjadi besar. Cicilan motor, biaya sekolah, atau belanja bulanan bisa memicu pertengkaran panjang karena dibicarakan dengan nada defensif. Bukan karena angkanya, tapi karena masing-masing merasa tidak didengar dan tidak dihargai. Disinilah muncul apa yang bisa disebut sebagai luka harga diri. Suami yang merasa perannya tergerus bisa menjadi lebih sensitif,
mudah tersinggung, atau marah pada hal yang tampaknya tidak relevan. Itu bukan ledakan tanpa sebab, melainkan kompensasi dari rasa tidak berdaya yang tidak pernah diungkapkan dengan kata-kata. Semua emosi ini nyata dan manusiawi. Tidak ada yang berlebihan atau salah merasa seperti ini. Mereka lahir dari konstruksi sosial lama yang kini berbenturan dengan realita baru. Untuk bisa melangkah lebih sehat, perasaan-perasaan ini perlu diakui lebih dulu, bukan ditekan atau disangkal. Hidup di kota besar Indonesia hari ini adalah soal angka yang terus berkejaran. Uang pangkal sekolah naik hampir setiap tahun, biaya kursus dan les anak menjadi kebutuhan baru, sementara cicilan KPR menggerus pendapatan bulanan sejak gaji pertama masuk. Dua sumber penghasilan seringkali bukan lagi simbol kemapanan, melainkan syarat minimum untuk bertahan dengan napas yang sedikit lebih lega. Di tengah tekanan itu, banyak pasangan muda terjebak dalam posisi sebagai generasi penjepit. Tanggung jawab tidak hanya berhenti pada rumah tangga sendiri, tapi juga menjalar ke orang tua dan adik yang masih bergantung. Dalam banyak kasus, penghasilan istri yang lebih besar menjadi penyangga utama, menutup celah yang tidak mampu ditutup oleh satu gaji saja. Masalahnya, kenaikan pendapatan sering datang bersamaan dengan kenaikan gaya hidup. Promosi jabatan disambut dengan mobil lebih baru, apartemen lebih strategis, atau liburan yang terasa pantas sebagai hadiah kerja keras. Tanpa disadari, pengeluaran tumbuh secepat pendapatan, membuat tabungan tetap nol meski angka gaji terlihat mengesankan. Tidak sedikit pasangan yang tampak mapan di mata sosial, makan di tempat bagus, berpakaian rapi, dan aktif di berbagai acara. Namun di balik itu, kondisi finansial mereka rapuh karena tidak pernah ada kesepakatan jelas tentang bagaimana gaji yang lebih besar seharusnya dialokasikan. Semua berjalan otomatis, tanpa arah yang benar-benar disepakati bersama. Rumah tangga dengan dua pencari nafkah juga membawa biaya tersembunyi yang jarang dihitung sejak awal. Pengasuh anak, catering harian, jasa kebersihan, hingga transportasi tambahan muncul karena waktu menjadi komoditas langka. Penghasilan memang naik, tapi biaya untuk membeli waktu ikut menyusul tanpa kompromi. Dalam kacamata lembaga keuangan, realitanya sangat sederhana. Bank dan pemberi pinjaman tidak melihat siapa yang bekerja lebih keras atau siapa yang merasa lebih berkorban. Yang dihitung hanyalah total pendapatan rumah tangga dan kemampuan membayar. Logika ini seringkali lebih jujur daripada ego yang kita pelihara di dalam rumah. Semua uang yang masuk ke rekening keluarga sejatinya adalah amunisi bersama. Ia ada untuk melawan inflasi, kejutan hidup, dan masa depan yang tidak pernah benar-benar pasti. Ketika pendapatan diperlakukan sebagai alat kompetisi antar pasangan, keluarga justru kehilangan kekuatan terbesarnya, kemampuan untuk bertahan dan tumbuh sebagai satu kesatuan. Salah satu pola pikir yang paling sering memicu luka adalah ketika uang dipisahkan secara kaku. Uangku dianggap milikku sepenuhnya, sementara uangmu otomatis menjadi milik kita bersama. Pola ini mungkin terasa adil di permukaan, namun dalam praktiknya sering melahirkan rasa dimanfaatkan. Terutama ketika salah satu pihak menyumbang jauh lebih besar tanpa ruang negosiasi yang sehat. Dari rasa tidak adil itu, muncul bahaya lain yang lebih sunyi, perselingkuhan finansial. Bukan dalam bentuk hubungan dengan orang lain, melainkan kebiasaan menyembunyikan pengeluaran, tabungan, atau aset kecil. Ketika uang mulai disembunyikan, kepercayaan ikut terkikis, dan jarak emosional tumbuh tanpa disadari. Kesalahan berikutnya datang ketika suami perlahan melepaskan tanggung jawab. Ada anggapan bahwa rumah tangga sudah aman karena ditopang penghasilan besar dari istri. Tanpa niat jahat, sikap ini berubah menjadi lepas tangan, membuat peran suami mengecil bukan karena keadaan, tetapi karena pilihan untuk tidak lagi terlibat sepenuhnya. Di sisi lain, istri juga bisa terjebak dalam permainan kekuasaan yang halus. Keputusan diambil dengan alasan paling rasional karena uangnya yang menopang. Tanpa sadar, kekuatan finansial digunakan untuk memenangkan argumen, sedikit demi sedikit menggerus rasa dihargai dan merusak keseimbangan peran di dalam hubungan. Banyak pasangan memilih menghindari obrolan soal uang karena dianggap tidak romantis. Padahal justru ketidakjelasan inilah yang menjadi bom waktu. Saat krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan,
atau kebutuhan mendadak datang, masalah yang dulu dihindari muncul bersamaan dengan emosi yang meledak-ledak. Ada pula mitos lama yang terus dipaksakan, bahwa suami harus selalu membayar semuanya. Dalam kondisi gaji istri jauh lebih tinggi, keyakinan ini justru menghambat pertumbuhan aset bersama. Energi habis untuk menjaga simbol, sementara peluang memperkuat fondasi finansial terlewat begitu saja. Yang sering terlupakan adalah risiko kelelahan berkepanjangan pada istri. Ketika beban finansial ditanggung sendirian tanpa dukungan emosional dan pembagian peran domestik yang setara, lelah berubah menjadi jenuh, dan jenuh perlahan menggerogoti rasa cinta yang dulu tulus. Saatnya mengubah cara pandang. Bayangkan keluarga sebagai sebuah perusahaan kecil yang hidup dan bernapas setiap hari. Dalam struktur ini, suami dan istri bukan pesaing, melainkan mitra strategis. Keduanya memegang peran penting, mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas hasil akhir, bukan demi gengsi jabatan, tapi demi kesehatan jangka panjang keluarga. Dalam kemitraan seperti ini, keadilan tidak lagi diukur dari angka nominal yang sama. Yang lebih sehat adalah sistem persentase kontribusi. Masing-masing menyumbang sesuai kemampuan, bukan paksaan. Beban terasa lebih ringan secara psikologis karena setiap pihak tahu bahwa kontribusinya proporsional dan diakui, bukan dibandingkan. Pengelolaan uang juga membutuhkan struktur yang jelas. Memisahkan fungsi rekening membantu mengurangi konflik yang tidak perlu. Rekening bersama digunakan untuk kebutuhan operasional keluarga, tabungan dan investasi difokuskan untuk masa depan, sementara rekening pribadi memberi ruang bernapas untuk hobi dan kebutuhan personal tanpa rasa bersalah atau curiga. Kontribusi tidak selalu berbentuk uang. Ketika salah satu pihak lebih dominan secara finansial, pihak lain dapat mengambil peran lebih besar dalam urusan rumah tangga, pendidikan anak, atau perencanaan hidup sehari-hari. Nilai dari kehadiran, perhatian, dan pengelolaan rumah tidak kalah penting dibanding angka yang masuk ke rekening. Agar semua tetap berjalan searah, diperlukan ruang komunikasi yang aman. Luangkan waktu khusus setiap bulan untuk duduk bersama, tanpa gangguan layar atau distraksi. Obrolan ini bukan ajang saling menyalahkan, melainkan momen evaluasi, melihat apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan kemana arah keluarga akan melangkah. Dalam konteks modern, makna memberi nafkah perlu diperluas. Bukan hanya soal uang yang dibawa pulang, tetapi juga rasa aman, perlindungan emosional, kehadiran saat dibutuhkan, dan tanggung jawab moral. Peran ini tidak hilang hanya karena angka penghasilan berubah. Ketika pasangan memiliki visi jangka panjang yang sama, perbedaan penghasilan tidak lagi terasa mengancam. Kenaikan gaji dilihat sebagai akselerator untuk impian bersama, melunasi rumah lebih cepat, menyiapkan dana pendidikan, atau membangun masa pensiun yang tenang. Arah yang jelas membuat setiap langkah terasa bermakna. Bagi banyak suami, ada pertanyaan yang jarang berani dihadapi dengan jujur. Apakah harga diri benar-benar ditentukan oleh angka di slip gaji, atau oleh kualitas karakter saat mengambil tanggung jawab, melindungi keluarga, dan bersikap bijaksana dalam tekanan? Pertanyaan ini tidak untuk menghakimi, melainkan untuk mengajak melihat diri dari sudut yang lebih utuh. Bagi para istri, ada refleksi yang tak kalah penting. Di tengah kesibukan dan pencapaian, bagaimana cara menunjukkan penghargaan pada usaha suami yang mungkin tidak tercermin dalam nominal? Kadang, pengakuan sederhana atas kerja keras dan niat baik mampu menguatkan ikatan lebih dalam daripada bantuan finansial sebesar apapun. Hidup bergerak seperti roda. Ada masa di mana satu pihak berada di atas, ada masa di mana peran itu berganti. Yang menentukan kekuatan hubungan bukan siapa yang sedang unggul, tetapi seberapa kokoh rasa hormat yang dijaga ketika posisi berubah tanpa pemberitahuan. Coba ingat kembali masa awal membangun rumah tangga. Saat sumber daya terbatas dan masa depan masih samar, janji untuk saling menemani terasa begitu kuat. Janji itu seharusnya tidak pudar hanya karena angka bertambah dan tanggung jawab semakin kompleks. Anak-anak menyerap lebih banyak dari yang kita kira. Mereka melihat bagaimana orang tuanya berbicara tentang uang, bekerja sama, dan menyelesaikan perbedaan. Dari situ mereka belajar, apakah uang adalah sumber konflik atau alat untuk saling menguatkan sebagai sebuah tim.
Ada satu konsep sederhana yang sering terlewat, rasa cukup. Selama hidup diukur dengan perbandingan angka, ketenangan akan selalu terasa jauh. Bahkan penghasilan besar pun tidak menjamin damai jika pikiran terus mencari siapa yang lebih dan siapa yang kurang. Melepaskan ego bukan berarti kalah, justru disitulah kedewasaan bertumbuh. Keharmonisan rumah, tawa yang tulus, dan rasa aman di antara pasangan jauh lebih bernilai daripada kemenangan sesaat dalam perdebatan tentang siapa yang berkorban lebih banyak. Penghasilan istri yang lebih besar bukanlah kesalahan, apalagi aib. Ia adalah bonus, sebuah amanah yang dititipkan untuk keluarga. Bukan ujian untuk saling menjatuhkan, melainkan peluang untuk memperkuat fondasi hidup bersama jika dikelola dengan hati yang jernih dan pikiran yang dewasa. Kesuksesan finansial rumah tangga tidak pernah lahir dari satu orang saja. Ia tumbuh dari kolaborasi dua hati yang saling percaya, saling menutup kekurangan, dan saling memberi ruang untuk berkembang. Ketika kerjasama berjalan seimbang, angka di rekening menjadi alat, bukan sumber konflik. Malam ini, ada satu langkah sederhana yang bisa dilakukan. Duduklah bersama pasangan, siapkan teh atau kopi, lalu ucapkan terima kasih atas perjuangan yang selama ini mungkin jarang diucapkan. Tidak perlu membahas gaji, cicilan, atau target, cukup akui bahwa kalian masih berdiri bersama. Seorang suami yang kuat bukanlah dia yang merasa terancam oleh keberhasilan istrinya. Ia adalah pria yang mampu merayakan pencapaian pasangannya dengan bangga, tanpa kehilangan jati diri, tanpa merasa perannya menjadi lebih kecil di dalam rumah. Dan bagi para istri, setinggi apapun jabatan dan penghasilan di luar sana, tetap ada ruang untuk bersandar. Tetap ada kebutuhan akan perhatian, arahan, dan kasih sayang. Kemandirian finansial tidak menghapus kebutuhan untuk ditemani dan dilindungi secara emosional. Yang benar-benar kita bawa pulang setiap hari bukanlah slip gaji atau notifikasi saldo. Yang tinggal adalah suasana rumah, cara kita dipeluk, didengar, dan dihargai. Disitulah makna kerja keras seharusnya bermuara. Semoga percakapan ini menjadi langkah kecil menuju rumah tangga yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijak dalam mengelola hidup. Sampai jumpa di episode berikutnya, mari terus belajar bersama di Financialpedia. Jika obrolan ini terasa dekat dengan hidupmu, jangan simpan sendiri. Tekan tombol like sebagai tanda dukungan, tuliskan pendapat atau pengalamanmu di kolom komentar, karena ceritamu bisa membantu pasangan lain yang sedang belajar. Dan jika kamu ingin terus bertumbuh bersama, belajar mengelola uang, emosi, dan kehidupan rumah tangga dengan lebih bijak, subscribe channel Financialpedia agar tidak tertinggal video berikutnya.